Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Fitran Siregar, NPM 20101030 Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang berjudul tentang strategi Kementerian Pendidikan dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas di seluruh penjuru negeri Indonesia. Seperti yang diketahui, pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui bimbingan kegiatan pengajaran dan latihan yang berlangsung di sekolah ataupun di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan kehidupan secara sehari-hari. Di zaman yang serba modern ini, sarana pendidikan semakin mumpuni jika kita melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, tetapi itu belum semuanya terpenuhi jika kita melihat daerah-daerah terpencil yang masih memiliki fasilitas yang minim. Oleh karena itu, pemerintah terus meluncurkan program-program yang bisa menyongsong pendidikan seluruh negeri. Program-program tersebut merupakan strategi jitu yang diluncurkan demi pendidikan di Indonesia. APBN juga diluncurkan seiring membangun sarana pendidikan di penjuru negeri. Dengan adanya pendidikan, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan lain-lain. Berbicara tentang pendidikan pada zaman sekarang ini, tentu saja salah satu aktor yang paling berperan adalah tenaga pengajar. Di zaman sekarang yang semakin modern ini, semakin berkembangnya pendidikan itu, semakin banyak juga calon tenaga pengajar. Tetapi pada permasalahan kali ini bukan tentang kuantitas tenaga pengajar, tetapi mengenai kualitas tenaga pengajar itu sendiri. Negara berkembang, contohnya seperti Indonesia, itu sangat membutuhkan tenaga pengajar yang memiliki kualitas tinggi untuk menyongsong tumbuh pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu faktor yang menentukan maju tidaknya suatu bidang pendidikan di negara adalah memiliki tenaga pengajar yang berkompeten. Pada sisi lain, pemerintah telah mencoba memperhatikan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar kualitas lulusan sekolah, memberi tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan daerah. Akan tetapi kompensasi dari hasil penambahan kesejahteraan belum signifikan dalam mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia. Kenyataannya, di lapangan masih banyak sekolah dengan guru lulusan sertifikasi yang memiliki standar di bawah minimum. Dirjen Dikdasmen telah menggarisbawahi 6 komponen dasar yang saling terkait dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama ada mengembangkan kemampuan profesionalisme pembelajar. Yang kedua adanya mengembangkan pengelolaan lingkungan, sarana dan sarana pendidikan. Yang ketiga pengembangan pengelolaan sekolah. Yang keempat adanya pengembangan supervisi atau monitoring dan evaluasi. Yang kelima pengembangan alat evaluasi belajar. Yang keenam pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, pada artikel ini juga menjelaskan tentang kebijakan Kementerian Pendidikan dalam mengembangkan kualitas pendidikan di seluruh negeri jika dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini menandakan bahwa pendidikan merupakan suatu alat yang penting dan ampuh untuk memajukan suatu bangsa. Ada juga strategi-strategi yang dicetuskan
untuk mengembangkan pendidikan di seluruh negeri jika dianalisis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 4 yang berbunyi ayat 1, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada ayat 2, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pada ayat 3 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pada ayat 4 yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan pasal 5 adanya pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan terakhir pada ayat 6, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian multilayanan pendidikan. Nah, pada ayat-ayat tersebut merupakan suatu strategi yang dicetuskan untuk mengembangkan suatu pendidikan tersebut agar menjadi lebih maju di seluruh penjuru negeri. Selain itu masih ada strategi-strategi yang diluncurkan jika kita melihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu ayat pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak untuk memperoleh pendidikan yang khusus. Pada ayat 3 menjelaskan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus juga. Pada ayat 4, warga negara yang memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan terakhir pada ayat 5, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Nah, begitulah strategi-strategi yang dicetuskan untuk mengembangkan pendidikan agar lebih maju jika menganalisis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kesimpulannya, peningkatan pendidikan khususnya di Indonesia hingga ke pelosok negeri itu sudah seharusnya dilakukan. Hal tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun elemen masyarakat. Peningkatan pendidikan ini bertujuan untuk meregenerasi kembali keturunan-keturunan yang memiliki pengetahuan serta pendidikan yang tinggi dan memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu demi tercapainya suatu bangsa yang maju. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.